Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Patricia Lydia Tengker. Saya mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan membahas hasil analisis kegagalan tentang Starbucks Espresso. Nah, sebetulnya ini tidak bisa dikatakan sebuah kegagalan ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena Starbucks itu sendiri adalah kedai kopi berantai dan dapat dengan mudah kita temukan di kota-kota besar, apalagi di Indonesia ya. Nah, menu yang paling banyak dicari dari Starbucks ini sendiri adalah tentunya segelas kopi ya teman-teman. Meski relatif mahal untuk ukuran masyarakat di negara berkembang, termasuk di Indonesia, kopi yang dijual di Starbucks tetap memiliki banyak peminat. Tentu saja karena di Indonesia itu seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kalau kita capek atau kita ngantuk atau kita merasa agak kurang sehat, kita pasti akan minum kopi karena ya kita merasa kopi itu minuman yang berenergi untuk kita. Nah, nyaris sangat sulit menemukan kursi kafe Starbucks kosong tanpa pengunjung, khususnya di Indonesia ya teman-teman. Pasti setiap gerai tuh ada aja customernya. Mungkin mereka WFH dari situ, terus biasa mahasiswa kerjain skripsi. Nah, jadi kayak sangat sulit kita menemukan kafe Starbucks ini tuh kosong tanpa pengunjung. Nah, kendati sukses di banyak negara, khususnya di Indonesia, lain halnya di Australia. Nah, di negeri kanggur ini, bisnis Starbucks itu sulit berkembang. Bahkan hampir bisa dikatakan gagal ya. Nah, Starbucks itu dengan percaya diri masuk ke pasar Australia dan membuka gerai pertamanya pada tahun 2000. Hanya dengan berbekal kesuksesan di berbagai negara yang lain. Nah, di beberapa tahun awal pembukaan Starbucks bahkan terbilang jor-joran dalam investasi mereka di Australia. Puluhan gerai langsung dioperasikan, berharap untung besar akan didapat dengan cepat. Nah, beberapa kafe bahkan dibangun di lokasi-lokasi yang strategis agar gampang untuk ditemukan. Nah, puncaknya itu pada tahun 2008. Starbucks di Australia sudah mencapai 90 gerai kafe. Namun, dari ke-90 gerai itu bukannya untung, malah buntung atau rugi. Nah, pada tahun tersebut pula, Starbucks tercatat hanya menyisakan 23 gerainya di seluruh benua tersebut, atau dengan kata lain mereka menutup sekitar 70% gerainya di Australia. Nah, salah satu penyebab kegagalannya di Australia ialah pada saat itu perusahaan Starbucks lebih banyak menjual kopi dengan rasa Amerika yang memiliki cita rasa lebih manis ketimbang menyajikan kopi yang sesuai dengan selera para warga Australia, yaitu espresso atau dengan cita rasa yang agak pahit ya, yang lebih digemari oleh warga-warga di sana. Nah, tapi Starbucks ini belum menyerah teman-teman di Australia. Nah, sejak penutupan kafenya di tahun 2008, perusahaan mulai perlahan membuka lebih banyak cabang dengan menjual varian kopi yang sudah bisa diterima di pasar lokal atau di pasarnya Australia. Nah, balik lagi ke Starbucks Espresso. Nah, di produk ini seperti yang kita ketahui sebelumnya, orang Indonesia kan cenderung suka dengan yang namanya kopi ya. Apapun itu kopi mereka pasti akan suka. Nah, apakah kualitas Starbucks Espresso memenuhi persyaratan pelanggan? Nah, oleh karena itu seperti yang kita ketahui, orang Indonesia kan suka dengan yang namanya
gratis ya. Nah, ada baiknya mereka memberikan contoh gratis kepada pelanggan untuk mewujudkan kualitas produk tersebut. Nah, agar tidak terjadi seperti di Australia karena menghadirkan cita rasa yang kurang familiar gitu loh. Nah, kenapa kurang familiar? Karena kan nggak semua orang itu bisa minum espresso. Nah, makanya diberikan sampel gratis sehingga orang-orang lebih tertarik untuk mencoba kopi tersebut. Nah, mungkin setelah 2 atau 3 bulan, survei Starbucks meluncurkan kopi baru di pasar untuk barang dagangan. Nah, akhirnya setelah melalui proses tersebut, pelanggan bisa dengan senang hati membeli Starbucks Espresso yang merupakan cara untuk mendapatkan kepuasan pelanggan dari produk baru. Nah, sekian hasil analisis dari saya. Terima kasih.